Alhamdulillahil qail Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita di hari yang penuh berkah ini, yang bertepatan dengan Idul Adha dan bertepatan dengan hari Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita di saat ini berlimpah ganda pahala di Allah Subhanahu wa taala. Salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya, termasuk kita semua mudah-mudahan digolongkan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan, berusaha untuk meningkatkan keteladanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hanya takwalah kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib meninggalkan segala larangan-larangannya dan berusaha sekemampuan kita untuk mengamalkan perintah-perintah yang telah kita tahu ilmu dan kaifiatnya. Maka dengan demikian marilah kita lebih giat lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Zulhijjah ini dan bertepatan dengan hari Jumat ini adalah salah satu hari yang sangat berlimpah ruah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini dan bertanggal dengan bulan Zulhijjah ini orang-orang yang mempunyai kemampuan harta, fisik dan lainnya untuk berkesempatan diundang Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullah. Dan di antara kita yang memiliki kemampuan dengan harta bisa berkurban dengan sebagian hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia bagi mereka yang memiliki kemampuan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Karena dengan ibadah tersebut ganjarannya sangat besar sekali, pahalanya sangat besar sekali, itu jannatun na'im, surga Allah yang akan membalas kepada orang-orang yang beribadah dengan haji maupun dengan ibadah kurban yang hari ini sebagian orang telah melaksanakannya. Namun bagi kita, di antara kita yang belum ditakdirkan, belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, tidak perlu berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi rahmatnya kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ibadah haji ataupun berkurban, ada ibadah-ibadah lainnya yang setara pahalanya dengan ibadah-ibadah haji maupun kurban. Bila mana kita
yang belum memiliki kemampuan melaksanakan ibadah tersebut, maka pahalanya akan sama seperti pahala ibadah haji. Namun ibadah itu tidak bisa mengganti ibadah haji dan tidak bisa mengganti ibadah kurban. Dengan demikian, mana saja amalan atau ibadah-ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah haji maupun kurban. Ada beberapa hadis yang disampaikan kepada kita semua. Salah satu di antaranya adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Dawud. Ibadah atau amalan ibadah yang sama pahala dengan ibadah haji. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya, man kharaja min baitihi mutatahhira ila salati maktubatin fajrahu ka'ajrahu hajja wal muhram. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu, maka akan diberi pahala ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbih ar-duha la yansahba illa iyahu fajrahu ka'ajrul mu'tamir. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umrah. Maka itulah salah satu di antara kabar bahwa ketika kita tidak memiliki kemampuan secara harta dan fisik melaksanakan ibadah haji maupun kurban, maka ada ibadah lain, yaitu dengan kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat fardu dan sholat duha, itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Kita bisa melaksanakan tiap hari, pahalanya akan berlipat ganda ketika kita rajin ibadah sholat fardu di masjid secara berjamaah. Kemudian di hadis yang lain, man sholat Qadafi jamaah summa fa'ada yadkurullah hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Itu keuntungan kita ketika kita datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita berzikir sampai terbitnya matahari. Berzikir ini bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Masyarah, bisa membaca buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan agama. Itu merupakan zikir bersama. Atau juga mendengarkan setelah sholat subuh, mendengarkan ceramah subuh, itu juga merupakan zikir. Ketika kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah kemudian berzikir, maka pahala ibadah haji dan umrah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW tamatin. Menjawab Rasulullah SAW sempurna sampai 3 kali. Rasulullah menjawab sempurna bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari sekitar 15 menit, dinamakan sholat isra. Sholat suruh 2 rakaat, ibadahnya pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Dan mengatakan sempurna. Begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah kepada orang-orang yang belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka pahalanya akan sama didapatkan oleh kita semua. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang lain, manila masjidi la yurid illa ayyata'alam khairan aw ya'lamu. Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajrin hajjatan hujjatan. Diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya.
Demikian ketika kita ingin menuntut ilmu, datang ke masjid untuk melaksanakan majelis taklim, kita mendengarkan dengan khusyuk, menyimak apa yang disampaikan oleh penceramah, maka ibadahnya sama dengan ibadah haji. Demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Maka ada amalan-amalan yang bisa setara dengan pahala haji. Kemudian amalan yang lain, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasul pun bertanya padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Berbakti kepada orang tua. Pahalanya sama dengan pahala ibadah haji, umrah dan jihad. Lebih besar lagi ketimbang dengan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada satu amalan lagi yang bisa memperoleh pahala ibadah haji. Ada orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan secara harta, datang mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga ia bisa berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mengadu kepada beliau. Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kita rajin sholat fardu. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selama 33 kali masing-masing. Itu adalah pahala sami pahala ibadah haji. Namun ibadah ini banyak orang yang meninggalkan. Padahal separuh banyak yang ditinggalkan. Setelah sholat fardu banyak lompat keluar. Tidak melaksanakan zikir. Padahal ringan zikir ini, tapi masih banyak orang yang meninggalkan ibadah yang pahala sama seperti ibadah haji. Kemudian lanjutan hadisnya, mereka berselisih orang-orang miskin tersebut. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali kepadanya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali. Itulah amalan-amalan yang bisa kita peroleh, bisa sampai tiap hari memperoleh pahala ibadah haji. Bila kita mau melaksanakannya. Jadi demikian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang belum bisa mempunyai kemampuan untuk ibadah haji. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bisa dilaksanakan oleh kita, bisa diamalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sehingga kita memperoleh ibadah haji dan umrah. Wa barakallahu wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pertama yang tadi memotivasi diri kita untuk tidak berkecil hati di dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Allah menggantinya kepada orang-orang yang belum memiliki kemampuan dengan tadi amalan tadi telah disebutkan. Dan Rasulullah Muhammad SAW kembali mengabarkan pentingnya ibadah kurban kepada orang yang memiliki kemampuan. Ketika orang yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak melaksanakan, maka ancaman sangat besar sekali. Jangan dekat-dekat kepada tempat suci. Dan kepada orang yang belum memiliki kemampuan pun ada kabar gembira bagi orang yang belum bisa mempunyai kemampuan untuk berkurban. Ada hadis Rasulullah mengabarkan kepada kita, Man raha ila jum'ati fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba yadnahu. Barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha bis sa'ah as-saniyah faka'annama qarraba yaqarratan. Barang siapa yang berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ah as-salisah faka'annama qarraba kibasan. Barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ah ar-rabi'ah faka'annama ahda dajajatan. Dan barang siapa yang berangkat pada jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ah al-khamisah faka'annama ahda baydah fa idza kharaja imama tuyatil suhuf. Dan barang siapa yang berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur. Apabila imam keluar memulai khutbah, maka catatan amal sudah ditutup. Imam Al-Ghazali menjelaskan, jam pertama ini hingga terbitnya matahari. Kemudian jam kedua sampai matahari meninggi. Lalu jam ketiga berlangsung hingga cahaya matahari menyebar. Jam keempat dan jam kelima sesudah waktu duha yang paling tinggi, di akhir hingga tergelincirnya matahari. Itu adalah hari ini yang kita laksanakan. Ketika kita berangkat beribadah sholat Jumat di masjid, maka pahalanya seperti pahala kurban yang telah disebutkan tadi berdasarkan waktu-waktu kita datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan kabar-kabar ibadah ini, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah. Walaupun kita belum ada takdirnya untuk haji, belum ada takdirnya untuk berkurban, maka amalan-amalan ini yang bisa kita laksanakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadat al muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wahdul man halal al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.